Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pemirsa pencinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi dan selalu dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini YouTube channel Tobat 100% akan membahas tentang heboh Habib Bahar bin Smith. Apa beda Habib, Syarif dan Syarifah? Mari dengarkan penjelasan berikut ini agar bisa menambah ilmu pengetahuan ke depannya. Heboh Habib Bahar bin Smith. Apa beda Habib, Syarif dan Syarifah? Habib Bahar bin Smith kembali jadi sorotan publik usai kembali ditahan karena dianggap melanggar aturan asimilasi, padahal baru saja menghirup udara bebas dari lapas kelas 2A Pondok Rajek Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat beberapa hari lalu. Istilah Habib lantas ramai diperdebatkan. Ihwal siapa sebenarnya yang layak dipanggil dengan sebutan Habib? Benarkah mereka yang dipanggil Habib atau Sayyid atau Syarif benar-benar masih memiliki garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW? Lalu, apa perbedaan sebutan Habib atau Sayyid, Syarif atau Syarifah itu? Ketua Umum Rabitah Alawiyah Habib Zain Umar bin Smith menjelaskan, jika diuraikan secara detail mengenai asal mula kata Habib atau Sayyid maupun Syarif dan Syarifah akan panjang. Namun perlu diketahui bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW kata dia berasal dari cucu beliau yang merupakan putra-putra Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Keturunan Nabi ini diturunkan dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Keturunan Sayyidina Hasan umumnya disebut Syarif dan keturunan Sayyidina Husain disebut Sayyid. Itu merupakan panggilan umum. Ucap Habib Zain. Habib Zain menjelaskan sejak abad ketiga sampai abad ke-7 Hijriah, keturunan dari keduanya selalu dipanggil imam lantaran ketokohannya dalam bidang agama, seperti misalnya Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir yang berhijrah dari Irak ke Hadramaut, Yaman, sampai pada masa Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang dikenal dengan sebutan Al-Ustadul A'dam atau Guru Agung. Keturunan beliau dan keturunan Alwi Amul Faqih atau pamannya sampai kepada Imam Abdurrahman Assegaf. Generasi berikutnya dipanggil Syekh yang artinya guru, seperti Syekh Abu Bakar bin Salim atau Maula Inat, seorang wali besar di zamannya. Setelah era tersebut barulah mulai ada panggilan Habib yang diawali oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas dan lainnya. Tutur Habib Zain. Habib Zain menambahkan para habaib ini kebanyakan adalah ulama dan aulia yang berkepribadian luhur dan menjadi tokoh rujukan keilmuan. Sebutan Habib yang artinya dicintai kepada mereka karena para habaib ini memang begitu dicintai para muridnya dan juga masyarakat sekitarnya. Jadi bukan beliau-beliau itu yang menamakan dirinya Habib untuk diri mereka sendiri, tetapi lingkungan yang mencintainya. Khusus di Indonesia, panggilan itu menjadi populer dari generasi ke generasi sampai kini. Hanya saja terjadi pergeseran makna, kata dia. Di mana panggilan Habib, lanjut dia,
disematkan kepada seorang sayyid atau jika perempuan syarifah, dan menjadi panggilan keseharian, bukan lagi untuk panggilan ulama yang berilmu dan menjadi tokoh yang dicintai dan berakhlak mulia. Intinya terjadi degradasi makna, sehingga mungkin ada seorang yang berasal dari keturunan tersebut di atas, tetapi bukan ahli ilmu atau tokoh yang dituakan atau dihormati. Berarti dia seorang sayyid dan belum sampai pada tingkatan seorang habib yang betul-betul dicintai masyarakat. Sedangkan sebutan syarif dari keturunan Sayyidina Hasan sampai saat ini populer di negara-negara Timur Tengah, Afrika Utara, dan belahan dunia yang lain. Kebenaran silsilah dari keturunan ini dicatat di lembaga-lembaga nasab yang ada di banyak negara, tuturnya. Apapun di Indonesia, kata Zain, silsilah nasab para habaib itu bisa dilihat di Al-Muktab Adaimi, Rabitah Alawiyah. Belakangan, beberapa pihak yang ingin membuktikan secara ilmiah biasanya melakukan tes DNA di luar negeri seperti Jerman dan Italia, yang menghasilkan banyak data tentang jalur kesamaan etnik dari keturunan di atas yang terbukti sama, walaupun berasal dari berbagai negara tuntasnya. Hal senada disampaikan dai muda Nahdlatul Ulama Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus. Menurutnya, sejarah mencatat bahwa satu-satunya putri Nabi Muhammad SAW yang memiliki keturunan adalah Sayyidina Fatimah Az-Zahra yang menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan keduanya lahirlah dua orang putra yang bernama Hasan dan Husain. Keturunan Hasan dan Husain inilah yang hingga saat ini masih membawa terah keturunan Fatimah binti Muhammad SAW dan disebut sebagai zuriyah atau anak keturunan Nabi Muhammad SAW, atau yang sering juga disebut dengan istilah Bani Alawiyin atau nisbat dari kata Ali. Berarti keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, terang Ahmad Al-Idrus. Pengasuh Majelis Taklim Al-Murtadah ini menjelaskan beberapa kalangan muslim sering juga menggunakan istilah sayyid atau tuan dan syarif yang mulia sebagai gelar kehormatan yang diberikan kepada orang-orang yang masih memiliki garis keturunan Rasulullah SAW melalui cucu beliau Hasan dan Husain. Sedangkan untuk keturunan yang wanita mendapat gelar sayyidah atau syarifah. Sebutan syahid atau sayyidah sering digunakan oleh keturunan Husain bin Ali, sedangkan syarif atau syarifah disematkan bagi keturunan Hasan bin Ali. Menurut catatan sejarah, di Indonesia para keturunan Nabi Muhammad SAW ini banyak berasal dari Husain bin Ali. Oleh karenanya banyak yang disebut dengan Sayyid Papar Ahmad. Sementara untuk keturunan Hasan bin Ali lanjut Ahmad kebanyakan menjadi raja-raja seperti di Maroko, Jordania, dan kawasan Timur Tengah lainnya. Untuk menjaga kemurnian garis keturunan Nabi yang tersebar di belahan dunia, dibentuklah sebuah organisasi dari kalangan Bani Alawiyin yang memiliki tugas mencatat para zuriyah, seperti halnya lembaga Rabitah Alawiyah, di mana untuk wilayah Indonesia saat ini diketuai oleh Habib Zain Umar bin Smith. Terdapat fenomena sosial yang tersebar luas di kalangan masyarakat selama ini terkait penyematan kata Habib atau Habaib kepada setiap zuriyah Nabi, baik Sayyid atau Syarif. Biasanya sebagian masyarakat menyebut para zuriyah yang masih anak-anak dengan sebutan Yi, Syarif, Syahid, dan akan memberikan gelar Habib kepada mereka pada saat usianya menginjak dewasa, tuturnya. Demikianlah penjelasan dari YouTube channel Tobat 100% ini. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan ke depannya dan semakin menambah keimanan pada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa
lupa selalu dukung YouTube channel Tobat 100% ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak tertinggal mengenai informasi, ilmu pengetahuan, dan amalan zikir wirid dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.